Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang makasih, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh bangun pagi pada saat ini. Kami hendak mendengar firman-Mu melalui renungan ini Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami, kiranya Bapa boleh menuntun kami agar memahami renungan pada dan firman-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini berjudul Orang Tua dan Guru Kehidupan, yang diambilkan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Akan saya bacakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada saat ini berjudul Orang Tua dan Guru Kehidupan. Ada sebuah pepatah atau ungkapan di dalam bahasa Inggris, like father, like son, yang artinya seorang anak adalah sama atau mirip dengan ayahnya. Terlebih Bapa kita yang di surga, seperti pada bacaan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kita diciptakan mewarisi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang diwariskan oleh Allah, dan sebagai contoh berupa kebaikan, kasih, keadilan, dan lain sebagainya. Kita benar-benar segambar dan serupa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Allah menciptakan manusia dan mendidik manusia melalui konsep keluarga, di mana di situ ada ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga inilah manusia dapat belajar untuk saling menampakkan sifat-sifat kebaikan Allah di dalam keluarga. Sifat-sifat inilah yang nantinya dikembangkan menjadi potensi-potensi yang positif yang bisa dikembangkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak memiliki potensi-potensi yang masing-masing bisa dikembangkan. Potensi seorang ayah hakikatnya adalah memberikan teladan atas keluarga tersebut dan memberikan nafkah bagi keluarga. Potensi seorang ibu hakikatnya adalah mengurus rumah tangga dan juga anak-anak. Dan potensi dari anak-anak itu sendiri adalah belajar tentang ilmu pengetahuan demi masa depannya nanti. Semua memiliki potensi yang sama. Semua memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, namun seiring berjalannya waktu, di dalam sebuah keluarga, ketika anak-anak beranjak dewasa dan orang-orang tua semakin menua, terkadang ada pertentangan antara potensi-potensi yang ada. Terkadang anak-anak muda sering menganggap bahwa pandangan orang tua itu kolot dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Disinilah biasanya terjadi miskomunikasi di antara anak dan orang tua, yang ujungnya bisa terjadi perpecahan di antara keluarga tersebut.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi di dalam Kejadian 1 ayat 27, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, pun demikian anak-anak kita adalah segambar dan serupa dengan kita sebagai orang tua. Kita pun mewariskan sifat-sifat kita pada anak-anak kita. Dan tentunya sifat-sifat yang baiklah yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Artinya anak-anak akan mencontoh apa yang kita ajarkan, dan anak-anak pun melihat teladan apa yang kita berikan. Demikian juga bagi anak-anak, terutama kaum muda. Mereka hendaknya menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Bagaimanapun juga, orang tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan orang muda, dibandingkan di dalam mengarungi kehidupan. Jatuh bangun orang tua di dalam menjalani hidup hendaknya bisa dipahami oleh orang-orang muda, yang pada akhirnya mereka akan menghormati orang tua mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya membayangkan betapa bahagianya ketika ayah dan ibu menceritakan pengalaman mereka ketika masih muda di dalam meraih cita-cita mereka yang penuh dengan cerita, baik suka maupun duka. Dan kemudian didengarkan oleh anak-anak mereka dengan harapan anak-anak mereka akan meneladani semangat para orang tua di dalam meraih cita-cita mereka. Dan juga saya membayangkan betapa bahagianya ketika ayah dan ibu bertanya tentang gadget atau teknologi yang kadang tidak dipahaminya. Dan di sampingnya ada anaknya yang menjelaskan dengan penuh kesabaran, dengan harapan orang tuanya memahami apa yang diajarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, betapa indahnya bila semua potensi yang ada di dalam keluarga ini bisa dikembangkan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi ini. Berkat firman-Mu Tuhan kami terima pada saat ini. Terima kasih Engkau Tuhan mengajarkan tentang hubungan antara orang tua dan orang muda di dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam keluarga Tuhan. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk kami dapat saling mengembangkan potensi kami, saling menghargai satu sama lain di dalam keluarga kami Tuhan, antara orang tua dan orang muda. Kiranya Bapa boleh menyertai kami dan memahami firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian tadi renungan yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.